Selamat datang di konten wawancara hari ini. Kali ini, saya bersama teman saya, seorang mahasiswa dari jurusan Informasi dan Humas, yang akan membahas topik yang sangat relevan, yaitu tentang literasi digital dan kemanusiaan. Oleh karena itu, kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan ringan terlebih dahulu sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam. Mari kita mulai. Apakah di kehidupan sehari-hari kamu sering menggunakan teknologi digital? Aku sih sering banget ya, kayak hampir semua aktivitas kita pakai teknologi digital. Misalnya mau ngabsen di kehidupan mau ngabsen pagi gitu, untuk matkul itu juga pakai aplikasi atau pakai web, terus main sosmed juga. Habis itu online kuliah online juga cukup sering gitu. Oke. Apa manfaat terbesar teknologi digital buat kamu? Kalau buat aku biasanya buat media monitoring karena aku anak PR, terus habis itu untuk kontak juga untuk chattingan gitu, informasi, terus habis itu buat riset juga karena aku sering ya untuk riset matkul untuk pembelajaran dan juga untuk riset kayak kegiatan kreatif gitu, karena biasanya aku cukup sering untuk melukis dan lain-lain buat cari inspirasi. Kalau media sosial, kamu aktif atau enggak? Dan biasanya buat apa? Kalau media sosial aku cukup aktif sih, biasanya untuk scrolling aja, doom scrolling sehari-hari. Terus habis itu buat riset juga, terus media monitoring juga kayak mantau web, mantau sosmed kayak Instagram. Untuk lainnya sih ya paling buat upload tugas misal di sosmed gitu. Menurut kamu, ada tantangan dalam penggunaan teknologi setiap hari atau enggak? Tantangan dalam penggunaan teknologi, tantangannya sih kalau kita too much doom scrolling, jadi kayak procrastinating kalau ada tugas, terus habis itu tugasnya nggak dikerjain lupa dan lain-lain, terus akhirnya ngerjainnya mepet deadline dan itu kan jadinya nggak maksimal. Terus selain itu kayaknya udah sih itu aja. Nah, jadi sekarang kita akan mulai masuk ke topik utama ya. Oke. Apa sih arti literasi digital menurut kamu? Literasi digital ya, digital tuh kan berkaitan dengan teknologi dan kayak sosmed gitu. Terus literasi tuh kayaknya menurutku, kalau aku ambil kesimpulan, literasi digital tuh kayak kita menggunakan teknologi digital semacam sosial media atau mungkin AI gitu-gitu dengan literasi, yaitu untuk digunakan dengan baik, sesuai sopan, bijak, sesuai etikanya juga gitu. Oke. Terus yang selanjutnya nih, kalau menurutmu ya, apa sih hubungan dari literasi digital itu dengan kemanusiaan? Literasi digital dengan kemanusiaan. Iya. Kalau menurut aku sendiri, literasi digital dengan kemanusiaan, literasi digital dengan kemanusiaan. Jadi kalau misalnya ada kasus-kasus yang melibatkan kemanusiaan, misalnya kayak untuk teknologi digital itu kan bisa dibuat untuk itu, kayak misalnya donasi, terus kalau misalnya nyebarin berita yang misalnya ada bencana alam di suatu tempat, itu bisa disebarkan melalui teknologi digital. Kemudian kayak kita bisa akses informasinya dan bisa bisa menyalurkan bantuan lewat situ gitu. Betul. Nah, menurutmu ada nggak sih contoh dari masalah kemanusiaan yang muncul karena literasi digitalnya rendah? Contoh dari masalah kemanusiaan muncul karena literasi digitalnya rendah, mungkin kayak hate speech yang bisa disebarkan lewat sosmed gitu atau lewat teknologi digital. Terus kayak bully di media digital atau cyberbullying. Terus ada mungkin berita hoax, doxing, terus kayak penyebaran foto tanpa seizinnya atau kayak nyolong foto itu, terus kopas atau meniru karya digital orang lain gitu-gitu mungkin.
kalau sebagai mahasiswa humas nih, bagaimana kamu melihat bahaya dari hoax itu? Kalau menurut aku sendiri hoax tuh kayak contohnya aja tuh kita bisa ambil dari misalnya kalau misalnya ada lagi jadi ada teori namanya agenda setting, itu kayak bisa jadi karena ngerti nggak sih kalau sekarang banyak kayak buzzer-buzzer gitu, itu kan Iya. sebenarnya bisa menggiring opini ya, dan sebenarnya bahaya banget kalau misalnya opininya yang digiring itu hoax dan negatif, itu bisa merusak reputasi dari seseorang atau organisasi atau instansi, terus bisa buat manipulasi data juga, manipulasi opini publik itu juga bisa digiring lewat itu kalau misalnya publiknya kurang kritis dalam literasi juga. Terus ya mentok-mentoknya bisa jadi konflik sosial, konflik kepentingan gitu-gitu mungkin. Oke, nah menurutmu tuh ada nggak sih cara yang bisa meningkatkan literasi digital di masyarakat? Meningkatkan literasi digital di masyarakat. Jadi kita mungkin bisa kayak bikin apa sih namanya? Bikin workshop, bikin sosialisasi mengenai literasi digital, mengenai pentingnya fact check dulu atau misalnya cek ulang dulu, jadi cari tahu dulu sebelum percaya, dan sebelum beropini secara liar kita tuh harus cek dulu itu faktanya bener atau enggak. Terus habis itu sumbernya juga terus dilihat juga, nggak cuma dari satu sumber, mungkin kita bisa compare dari satu sumber ke sumber yang lain. Terus kemudian mungkin bisa kayak menghormati privacy satu sama lain, karena ya semua orang pasti punya privacy. Kemudian bisa diluruskan dari niatnya dulu, kayak misalnya pakai sosmed itu untuk hal yang positif dan bukan untuk menyebarkan hal yang negatif gitu mungkin. Nah, kalau di kamusmu sendiri ada nggak sih contoh penerapan dari literasi digital terkait dengan kemanusiaan? Contoh literasi digital terkait kemanusiaan, mungkin ada kayak dibikin poster-poster gitu, kayak digital campaign tentang anti bullying, terus tentang kesehatan mental, terus etika digital gitu. Itu biasanya dipost di sosial media kayak BM atau akun-akun hima, akun-akun sosmed UKM gitu-gitu, atau ada juga yang ditempel di mading di kampus gitu misalnya. Kalau menurutmu sendiri, media sosial itu lebih banyak membangun atau merusak kemanusiaan? Lebih banyak membangun atau merusak kemanusiaan, sebenarnya tergantung ya konteksnya juga, karena banyak juga kasusnya yang positif negatif, karena semua hal ada plus minusnya. Media sosial tuh bisa memperkuat solidaritas, tapi juga bisa memicu konflik kalau misalnya digunakan secara tidak tepat, secara tidak bijak, nggak pakai etikanya gitu. Intinya kita ya bijak aja menggunakan. Kalau dimulai dari diri sendiri dulu, baru nanti yang lain ngikut gitu. Seberapa penting sih privacy dan keamanan data dalam literasi digital itu? Privacy dan keamanan data menurut saya sangat penting sih ya, karena privacy kan setiap orang punya privacy, ada hal-hal yang nggak perlu di-share, ada hal-hal yang penting ya, misalnya kayak data pribadi gitu-gitu. Terus kalau misalnya itu terungkap ke publik kemudian disalahgunakan, itu kan bisa buat hal-hal yang negatif juga. Jadi sangat penting sih, itu bisa mempengaruhi atau berdampak ke ekonomi, mental, atau ya keadaan sosial seseorang mungkin. Oke, nah apa sih tantangan terbesar generasi muda saat ini dalam literasi digital itu? Tantangan terbesar generasi muda, kita anggap aja Gen Z ya. Iya, betul. Mungkin karena media digital itu, sosmed itu banyak, kemudian berita-berita kayak lebih cepat untuk update, lebih terupdate, lebih cepat untuk lebih mudah untuk diakses. Jadi kayak bisa menyebabkan seorang tuh jadi FOMO atau enggak overstimulating, karena overwhelmed karena berita yang terlalu banyak gitu loh. Kayak jadi kayak bisa jadi FOMO tadi sih. Yeah. Jadi kayak merasa semua itu harus diikutin, padahal sebenarnya enggak juga. Kita kan perlu memilah juga mana yang penting untuk diikuti, mana yang enggak, mana yang kita harus aware, mana yang isu sepele misalnya infotainment selebriti gitu-gitu. Kira-kira ada nggak pesanmu untuk generasi
muda atau Gen Z saat ini agar bisa lebih beretika di dunia digital? Oke, jadi pertama obviously harus membaca. Membaca membaca beritanya dengan baik dan benar. Terus habis itu kita harus paham konteksnya dulu. Kita harus paham konteksnya karena semua hal bisa terdengar berbeda di konteks yang berbeda-beda. Jadi kayak literasi it's not just reading tapi dipahami juga. Terus habis itu jaga ketikanya. Kayak misalnya kalau lagi dalam keadaan yang nggak baik atau misalnya marah atau gimana gitu, mendingan jangan megang HP dulu. Kenapa? Karena biasanya kalau kayak gitu kita kan kayak mau reflect, mau curhat apa gitu-gitu kan, mendingan jangan dulu. Kayak kasus yang kopi toko itu kan. Iya betul. Kamu pernah nggak sih lihat orang dirugikan karena kurang mengerti atau kurang paham dengan teknologi digital? Kurang mengerti. Oh mungkin ini sih, kurang mengerti atau kurang paham dengan teknologi digital. Pernah sih, saya sendiri pernah. Aku sendiri pernah. Terus biasanya sih ibu aku gitu loh. Jadi kalau misalnya ada kerjaan yang pakai teknologi digital dan ya karena orang tua, jadi minta bantuan terus, dan kalau akunya juga nggak ngerti, jadi kayak kesulitan mengakses. Terus kayak karena untuk hal penting juga, jadi ya kita harus belajar, kita harus tetap menyesuaikan untuk advance dengan teknologi yang paling baru gitu. Oke, nah yang terakhir nih, apa sih harapanmu untuk masa depan literasi digital di Indonesia ini? Harapan untuk literasi digital di Indonesia, ya harapannya sih semoga semua orang itu bisa bijak dalam menggunakan teknologi, bijak dalam menggunakan sosmed terutama yang marak digunakan. Terus kayak literasi nggak cuma baca, tapi kita harus memahami konteksnya, kita harus mengerti dan nggak asal nyebarkan, biar nggak kayak kan kalau kayak gitu bisa menyebabkan anxiety juga. Jadi kayak ya gunakan dengan tepat, gunakan dengan baik dan bijak, dan harus pikir dulu beberapa kali kalau misalnya mau post atau share sesuatu gitu. Oke, terima kasih. Oke, Terima kasih Ica untuk waktu dan pandangannya yang sangat mendalam. Semoga wawancara ini bisa membuka wawasan kita semua tentang pentingnya literasi digital dan juga kemanusiaan. Sampai jumpa di video berikutnya.